Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa informatika. Masih bertemu lagi dengan Bapak di mata kuliah Matematika Diskrit. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang penerapan teori bilangan pada pemrograman bahasa Pascal. Pada hakikatnya, banyak bahasa-bahasa pemrograman yang kemudian telah diciptakan oleh para insinyur komputer. Salah satunya adalah Pascal. Kenapa Bapak menggunakan Pascal? Karena Pascal masih kemudian digunakan di berbagai institusi, universitas, digunakan untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman. Sebenarnya masih banyak atau ada bahasa yang tingkatnya lebih tinggi, misalnya bahasa C, C++, Java, DLG, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini, untuk lebih memudahkan ya teman-teman belajar bahasa pemrograman yang sederhana, dan lebih dulu Bapak hanya mencontohkan untuk bagaimana penerapan matematika diskrit khususnya teori bilangan di dalam bahasa pemrograman. Maka dipilihlah bahasa pemrograman Pascal. Nah, sebenarnya sedikit histori tentang Pascal ya. Pascal ditemukan oleh salah satu profesor ya, dia seorang akademisi, seorang pengajar, yaitu Profesor Nicholas Wirth ya, yang merupakan anggota International Federation of Information Processing atau IP pada tahun 1971. Cukup lama ya usianya. Nah, ini contoh bagaimana kemudian kita berkelut dengan Pascal ya. Di sini kita lihat ya, ada pendeklarasian variabel ya. Di sini ada misalnya tinggi badan, kemudian dibentuk dalam bentuk variabel byte. Kemudian ada program utama dalam Pascal, ya, ada dimulai dengan begin, kemudian nanti diakhiri dengan end. Nah, kemudian di sini kita menggunakan logika ya, menggunakan logika if dan else ya, atau jika dan maka. Nah, ini kita ketemui kalau dalam logika matematika di matematika diskrit ini termasuk logika implikasi ya. Jadi logika implikasi yang kemudian dituliskan di sini. Nah, kenapa digunakan Pascal? Karena Pascal memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ya, banyak tipe-tipe standar yang kemudian dipenuhi oleh Pascal ya. Kemudian ada user defined data types, yaitu programmer dapat melihat tipe data lain. Kemudian strongly typed, programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel. Kemudian dia sudah terstruktur, ya, ada sintaks yang kemudian memungkinkan penulisan bahasa program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau prosedur ya, dan function yang dapat dipergunakan untuk berulang-ulang. Ya. Selain itu juga sederhana dan ekspresif, ya, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, ya, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Ya, ini juga sudah dijadikan standar pemrograman ya, dan ada olimpiadenya, namanya Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI dan IOI ya, International Olympiad in Informatik, dan dia menggunakan bahasa Pascal. Jadi teman-teman kalau berminat untuk kemudian bergabung di Olimpiade ini, maka dipersiapkan, dikuatkan lagi tentang bahasa Pascalnya. Nah, ini bahasa Pascal ya. Kemudian kita bisa membuat suatu pemrograman di sini. Nanti di sini terdiri dari kepala program ya. Nah, ini dalam penamaannya tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau mau ada spasi pakai under slash. Kemudian ada deklarasi dalam bentuk variabel dan sebagainya. Kemudian ada pernyataan ya, atau statement atau program dari utama. Nah, ini contoh bagian kepala program yang tidak boleh ada spasi ya di sini ya. Sehingga nanti kalaupun mau ada spasi, gunakan simbol ini. Kemudian ada deklarasinya, ya, di sini ada variabel apa saja nanti yang akan kemudian kita gunakan. Ya. Kemudian di sini ada bagian pernyataan, bagian utama dari programnya, ya, dimulai dari begin, diakhiri dengan end. Dan ini pun boleh nanti ada bagian pernyataan lagi atau begin dan end di dalam begin dan end yang utama. Nah, boleh seperti itu. Nah, ini contoh program bagaimana mencetak ya huruf atau angka 9 ya. Seperti itu. Nah, itu tipe data Pascal ya. Nanti ada byte, ada word, ada integer atau bilangan bulat ya. Kemudian ada long integer, kemudian ada short integer. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan
bilangan bulat yang kecil ya, dari 128 sampai 127, maka sebaiknya gunakan ini. Ya, kalau misalnya input hasilnya yang keluar ini adalah ini. Kalau kita ingin bilangan bulat yang lebih besar lagi, maka gunakan long integer. Tentu ketika menggunakan long integer yang lebih besar lagi, akan memakan memori atau memakan memori yang lebih besar. Kemudian ada integer ya. Nah, misalnya huruf yang kita keluarkan berada dalam rentang ini, maka sebaiknya menggunakan tipe data integer. Untuk word bisa menggunakan string atau sebagainya, atau byte juga sama. Seperti itu. Nah, di sini tipe data pecahan bisa juga menggunakan data pecahan. Ya, ada real, ya, ada single, ada double, ada extended, ada comp, ya. Dan tipe data ini biasanya tipe data dengan nilai true dan false atau boolean, ya, seperti itu. Nah, ini contoh input dan output dalam satu Pascal, ya. Cara mencetak suatu variabel tidak perlu tanda petik, ya. Jadi kalau mencetak suatu variabel tidak perlu tanda petik. Misalnya uses win_crt, ya, var a integer, ya, begin A9, maka write len A. Jadi nanti kita mencetak satu variabel. Kalau misalnya di sini menggunakan tanda koma, ya, maka bisa dengan menuliskannya seperti ini, ya, write ln, kemudian nilai A adalah bentuknya seperti ini. Perbedaan yang sederhana yang kita bisa lihat, ya, kalau kita di sini langsung ingin mencetak angkanya, kalau di sini kita ingin menambahkan ada suatu prolog atau suatu bahasa, ya, misalnya nilai A adalah gitu, ya, maka kemudian ini mencetak, ya, nanti akan mencetak tulisan atau kata-kata seperti ini, ya, terus kemudian nanti A di sini jawabannya apa gitu, ya, seperti itu. Nah, ada perintah dalam Pascal untuk kemudian mencetak kata-kata pada layar compiler, ya. Nanti ada bagian untuk menulis program atau kode program, dan nanti ada bagian untuk kemudian mencetak compilernya. Nah, di sini kita menggunakan kode atau perintah write ln, ya. Nah, bisa menggunakan write, ya, atau write ln, sama-sama nanti mencetak. Di sini ada tanda petik, ya, harusnya. Saya lagi belajar Pascal nih, misalnya. Nah, perbedaannya kalau menggunakan write, nanti si kursornya dia berada di samping. Tapi kalau write ln, nanti kursornya berarti berada di bawah. Ya, seperti itu. Kalau tadi perintah untuk mencetak, nah ini perintah untuk kemudian menerima input, ya. Di sini kita menggunakan perintah read atau read ln. Ya, contohnya di sini kita deklarasikan variabel A integer. Kemudian nanti kita tulis begin write, masukkan nilai A, dan ini kemudian Pascal kemudian memproses, ya, bahwa variabel A ini kemudian disimpan, ya, dengan variabel A, ya, jadi dimasukkan, diinputkan data-data read ln. Kemudian read ln atau dicetak, nilai yang Anda masukkan adalah A, ya. Itu contoh sederhana dalam Pascal. Selanjutnya nanti ada bagian komentar dan unit. Ya, kalau komentar adalah bagian dari program yang tidak akan diproses oleh compiler, ya, FreeCAD Pascal. Nah, compiler ini sebenarnya jika teman-teman bisa cek, ya, dia bisa ada compiler yang online atau compiler yang offline, ya. Nah, kita gunakan di sini adalah compiler yang offline, ya. Caranya adalah kemudian dengan menambahkan simbol garis miring 2 kali, ya, atau garis miring ganda, ya, untuk satu baris, atau misal menggunakan kurung kurawal untuk lebih dari satu baris, ya. Nanti di sini misalnya memberikan informasi kepada para pembaca untuk kemudian menuliskan suatu komentar, gitu, ya. Nah, bisa juga seperti itu, tapi tidak akan diproses oleh compiler. Nah, selain komentar ada juga unit. Kalau unit digunakan untuk menyimpan fungsi dan prosedur standar yang didefinisikan oleh para pembuat compiler, ya. Ada beberapa unit standar yang ada dalam Pascal, contohnya CRT, ya, sistem, grep, DOS, printer, overlay, dan sebagainya. Nah, contoh yang biasa kita gunakan adalah uses win_crt. Dalam Pascal, erat kaitannya sama logika. Ya, contohnya di sini kita menggunakan logika implikasi, ya. Nah, contohnya di sini ada struktur percabangan, ya, yang if then atau jika maka.
if then else ya, if then else ya, if then else. Yang bisa juga kemudian menggunakan logika implikasi yang bertingkat dan berlapis ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat perbandingan, ada logika matematika menggunakan if then, ada juga logika matematika dengan menggunakan statement case ya, atau satu pilihan. Nah, contohnya dengan hal yang sama untuk kemudian menampilkan pilihan ya. Misalnya di sini kita bisa lihat bagaimana menggunakan logika statement case ya, dengan perintah case of ya, kemudian menuliskan pilihannya. Atau juga bisa juga menggunakan if then ya, if then else bertingkat seperti ini. Nah, ini tergantung keenakan atau kenyamanan programmer untuk kemudian menggunakan logika yang mana. Tapi dua-duanya disediakan oleh Pascal. Nah, contoh, Bapak akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana membuat bahasa pemrograman standar ya, menggunakan teori bilangan ya pada Pascal. Misalnya diberikan beberapa data, diminta bagaimana mencari bilangan terbesar, atau bilangan ganjil genap, atau bilangan pemecah uang untuk kasir. Nah, yang pertama kita akan membuat program menentukan bilangan terbesar. Maka bagian yang pertama kali adalah menamai dulu kepala programnya. Misalnya kita buat program angka paling besar ya. Kemudian setelah itu kita menentukan ya unitnya. Misalnya kita gunakan uses CRT. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Misalnya variabelnya kita deklarasikan dalam bentuk array ya. Dari 1 sampai 5. Nanti ada 5 pilihan untuk menentukan dari bilangan bulat mana yang paling besar. Kita tentukan dia tipenya integer. Kemudian ada variabel lain ya. Misalnya variabel i. Kemudian ada variabel max 6, kemudian indeks ya. Kita juga ini kan dia integer. Kemudian untuk bagian pernyataannya ya, atau bagian ini kita mulai dengan begin, kemudian dengan n. Selanjutnya kita minta clear screen ya, atau nanti dari hasil compiler akan membersihkan layarnya ya dengan perintah clear screen. Kemudian write ln atau cetak ya, kita beri judul ya, misalnya program mencari bilangan bulat terbesar. Hiasi misalnya dengan kemudian jika ingin ada spasinya ya, kita kasih write ln, kemudian kita beri instruksinya ya, misalnya masukkan 5 bilangan bulat sembarang. Spasi lagi. Kemudian kita memberikan pilihan ya untuk kemudian menentukan. Misalnya angka yang pertama ya. Kemudian kita masukkan inputnya dia sebagai variabel yang pertama.
dalam bentuk array tadi. Kemudian bisa kita copy paste ya. Ini misalnya angka kedua. Angka ketiga. Empat. Oh, ini kelebihannya. Kemudian angka terakhir, angka ya. Selanjutnya kita mulai dengan pernyataan atau dengan proses intinya. Ya. Kita mau lakukan pengulangan for to do ya. Jadi misal dari mulai i-nya 1 ya, go ya, misalnya kita definisikan length 6 do ya. Nah, kita deklarasikan lagi, kita buat proses intinya ya. Kita menggunakan implikasi di sini if ya 6 i ya, lebih besar dari 6 max variable ini 6 index k max index n. Oke, sudah. Ln spasi ya. Kemudian kita tuliskan write angka terbesar adalah, misalnya kita ingin tahu baris keberapa ya, misalnya angka terbesar itu ada pilihan nomor berapa gitu ya. Misalnya angka paling besar ke misalnya max, kita deklarasikan ini ya, nanti yang keluar oke.
ya, yaitu bilangan berapa gitu kan. Nah, ini yang kita minta output keluarnya adalah 6, 6 indeks. Kita coba cek, compile, berhasil. Kita coba run. Misalnya angka pertamanya 4, 7, 9, 5, 8. Oh, langsung tutup ya. Oh ya, lupa. Coba memasukkan read ln. Terakhir, kita compile lagi. Oke, berhasil. Nah, ini kita masukkan sembarang angka. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya, memunculkan perintahnya, memunculkan 5 bilangan bulat sembarang. Kemudian angka paling besar adalah baris kelima, yaitu 10. Nah, ini contoh sederhana untuk kemudian menentukan bilangan bulat terbesar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini setelah Bapak clear screen, contoh yang pertama tadi. Misalnya kita namakan program bilangan ganjil genap ya. Kemudian kita menggunakan unit yang sama, uses crt. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, misalnya i ya, integer. Bagian utamanya ya, begin dan end. Di sini contohnya kita menentukan apakah suatu bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan genap. Kemudian kita tulis write ya, masukkan sembarang angka ya. Sebuah angka berapa, nanti kita akan tentukan apakah dia ganjil atau genap ya, dengan menggunakan bantuan Pascal. Maka ketika ada perintah masukkan sebuah angka, nah komputer memasukkan ia sebagai variabel i ya. Kemudian spasi atau kita pakai hiasan boleh ya, hiasannya bentuknya seperti ini. Nah, baru kita menggunakan konteks logika implikasi di sini ya, if else ya. Jadi jika i ya, menggunakan modulus mod, fungsi mod ya, diubah ya. Karena tidak ada tanda tidak sama, maka sebenarnya tanda tidak sama itu dengan bentuk seperti ini ya, kurang atau lebih gitu ya. Jadi ketika suatu bilangan tersebut dimodkan dengan 2 dan tidak sama dengan 1, maka ya, begin n. Kita tuliskan write ya. Misalnya kita tuliskan read ln i ya, merupakan
merupakan bilangan genap, ya. Gitu. Terus kita deklarasikan untuk yang bilangan ganjilnya. Ya. Berarti if ini sebenarnya hampir sama ya programnya, tinggal kita copy saja, tinggal ada sedikit perbedaan saja. Di sini bedanya, jika dia sama dengan 1, maka I merupakan bilangan ganjil. N. Oke, titik koma. Contoh sederhananya seperti itu. Ya. Supaya tadi tidak langsung hilang, maka kita tambahkan read ln. Ini, nah gitu ya. Oke, coba kita compile. Oke, ada sedikit, ada kesalahan ya. Ya, ini ada write, harusnya write ln. Oke. Oke, kita coba compile lagi. Oke, sudah sukses ya. Tadi ada kesalahan typo dikit. Kita coba run. Masukkan sebuah angka sembarang, 86 misalnya. Nah, 86 merupakan bilangan genap. Oke, tadi nih, biar ada spasi, nanti bisa kita ikan. Kalau ingin kembali lagi ke program, clear screen, ya, bisa ya, kembali lagi ke program. Nah, biar tadi ada spasi ya, kita boleh menggunakan spasi di sini. Gitu. 86 bilangan genap ya, sudah betul. Coba kita cari dengan bilangan yang ganjil contohnya, misalnya 77. Nah, sudah ada spasinya kan? Nah, 77 merupakan bilangan ganjil. Nah, itu bagaimana kita mengerjakan untuk yang bilangan untuk mencari program bilangan genap dan ganjil. Nah, bagaimana untuk yang terakhir ya, bagian pemecah. Nah, kita coba hapus dulu. Nah, kita namanya misalnya program pemecah uang, pemecah nominal uang mungkin ya. Kita mulai dengan menamai dulu tadi sudah program pemecah nominal uang. Misalnya sama ya, kita tentukan uses CRT-nya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, karena ini cukup banyak ya. Misalnya tujuannya program ini adalah misalnya kita ingin memberikan hasil ya, misalnya ada uang 5.600. Nah, 5.600 itu terdiri dari berapa angka saja sih? Ya, di sini kita banyak menggunakan program modulo ya. Seperti yang digunakan dalam teori bilangan. Misalnya yang pertama kita definisikan misalnya sisanya, nanti sisa uangnya berapa, misalnya kita nggak punya pecahan sen ya. Jadi misalnya kita inikan sampai misalnya pecahan 100 misalnya seperti itu. Jadi kalau 50 tidak ada ya kita anggapnya. Jadi cukuplah sampai pecahan 100, misalnya jika masih ada sisa, nah kita anggap itu sebagai sisa. Ya. Kemudian uangnya berapa? Nah, di sini kita deklarasikan dengan tipe datanya keyword ya. Kemudian ada 100.000 ya misalnya. 100.000, kemudian ada pecahan 50.000,
kemudian ada pecahan 20.000 ya. Misalnya, terus 10.000. Kita deklarasikan tipe datanya keyword juga. Kemudian setelah 10.000 ada 5.000. Kemudian ada 2.000. Kemudian ada, ini 2 ya. Kemudian ada 1.000. Kemudian ada 500. Kemudian ada terakhir 100. Ini teman-teman bebas ya untuk kemudian menamainya. Ini memudahkan saja penamaannya, misalnya nggak usah pakai tanda slash di bawah ini, misalnya bisa saja. Ya, ini hanya kemudian untuk memudahkan dalam penamaan. Ya. Setelah dideklarasikan, kita baru ke program utama ya. Join N. Clear screen. Jadi nanti setelah ini clear screen dulu ya. Jadi selalu kemudian ini terlalu jauh. Kemudian write ln. Jadi nama programnya. Program pemecah uang. Biasa. Kemudian spasi, kemudian write, masukkan nominal uangnya. Nominal uang. Kita pakai satuan Rp ya. Jadi nanti muncul Rp berapa gitu. Polos-polos amat angkanya. Kemudian kita anggap ini inputnya read ln sebagai uang. Mulai 100.000. Terus variabel uang kita bagi dengan 100.000. Jika ada sisa uang, kita moduluskan dengan 100.000. Kemudian 50.000. Ya, uang. 50.000 ini yang tadi sisanya dibagi dengan 50.000. Kemudian sisa kita buatkan dengan 50. Kemudian setelah 50 berarti sekarang kita 20.000. Sisa kita bagi dengan 20.000.
sisa sisa mod. Kemudian 10.000 ya. Nah, bisa juga kita copy. Di Pascal ini kode Ctrl C dan Ctrl V nggak ini ya, nggak berfungsi ya, sehingga dia harus manual menggunakan edit. Misalnya di sini 10. If dengan 10. Kemudian 5.000. Sisa 5.000. Ya 2.000 ya, sorry. Kemudian 1.000. Kemudian 500. Sisa 500. 100 ya terakhir. Oke, nah sudah ya. Kemudian kita cetak. Ini dulu misalnya. Kali spasi misalnya. Kita cetak. Misalnya rincian pecahannya adalah
misalnya write ln pecahan 100 kan yang 100.000 tadi. Dan kita tuliskan kata lembar. Nah, gitu. Cepat. Oh, ini ada pecahan 1.000. Di sini 50.000. Sekarang cetak pecahan 20.000. Ibu variabelnya. Dan kita tuliskan berapa lembar. Kemudian 10.000. Pecahan 5.000. Tambahin kata-kata lembar. Kemudian pecahan 2.000. Pecahan 1.000. Belum ya, 500 dulu ya. 500. Baru terakhir pecahan 100.
Nah, teman-teman bisa dirapikan nanti ya. Misalnya ini sebagai contoh aja, misalnya ini di enter spasi lagi sehingga nanti tanda sama dengannya bisa sama. Ya. Kemudian write ln sisa ya. Nah, ini berapa sisanya? Sisanya dan outputnya sisa. Oke. Sini nanti pakai read ln jadi biar nggak langsung hilang. Kemudian n. Kita compile dulu. Oke. Oh, ini ada belum pakai tanda titik koma ya. Kita compile lagi. Oke, masih ada. Oke, kita cek lagi ya. Jadi kalau agak panjang kayak gini, harus dicek satu-satu. Barangkali ada yang salahnya di mana. Oke, masih ada error ya. Oh, mungkin ini lupa tanda titik koma. Oke, baik. Sekarang kita compile. Oke, masih ada ya. Oh, ini beberapa ada typo. ln harusnya ya. Nah, sudah sukses ya. Oke, kita coba run. Nah, ini misalnya mau teman-teman menuliskan berapa nominalnya. Misalnya di sini 7.659 ya. Di sini kita bisa lihat 100.000-nya 000, ada 5.001, 2.001, 1.000-nya 0, 501 lembar, dan kemudian 101 lembar, kemudian sisanya 59. Nah, itu contoh penggunaan Pascal untuk kemudian membantu menyelesaikan masalah yang kemudian berhubungan dengan teori number. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada beberapa latihan yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.